Anakku udah habis nih VJ blendnya 1 botol tapi masih nggak mau makan juga. Itu gimana ya, nggak berpengaruh apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Umi Jabir. Jadi kali ini Umi mau bahas tentang GTM Part 2. Yang sebelumnya Umi udah pernah bahas tentang per GTM-an ini. Jadi sebelumnya Umi pernah bahas tentang vitamin penambah nafsu makan anak. Dan di sini Umi bakal bahas yaitu penyebab-penyebab kenapa anak kita GTM. Jadi, kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu. Ya, langsung aja kita bahas penyebab-penyebab anak kita GTM. Yang pertama, itu bisa jadi karena anak kita lagi tumbuh gigi. Biasanya anak tumbuh gigi itu memang nafsu makannya berkurang. Jadi dia mungkin mau jenis makanan yang lebih lembut gitu. Dan yang kedua, bisa jadi karena anak kita mau naik tekstur ke yang lebih kasar. Biasanya juga ada anak nih tipikal yang bosan dengan makanan-makanan yang lebih halus. Dia maunya yang agak kasar gitu. Mungkin karena lebih berbentuk gitu ya, karena gusi-gusinya itu mungkin balik lagi ke yang pertama tadi, lagi ini ya, tahap proses penumbuhan gigi gitu. Dan yang ketiga bisa jadi karena anak bunda-bunda ini sedang mengalami batuk dan flu gitu bunda. Karena batuk dan flu itu emang nggak nyaman banget. Kita aja yang dewasa nggak nyaman, apalagi anak-anak. Jadi kemungkinan nggak nafsu makannya itu bisa jadi karena batuk dan juga flu. Bisa dilihat juga ke anak bunda masing-masing, ada nggak gejala-gejala batuk dan flu-nya. Dan yang keempat, itu bisa jadi karena jamur. Nah, bun, jamur ini kita harus waspadai juga ya. Kita harus lihat gerak-gerik anak kita ketika mereka lagi main, lagi ngerondang, atau lagi ini ya, megang-megang mainan, apakah mainan itu bersih, atau mainannya itu dimasukin ke mulut, dijamin steril atau enggak gitu. Karena jamur ini bisa menjadi penyebab anak nggak mau makan. Itu ada di ujung pangkal lidah biasanya, atau di pencernaan gitu bun. Dan yang kelima itu bisa jadi karena lip tie dan tongue tie. Biasanya lip tie dan tongue tie itu diketahui itu sejak dini, sejak bayi gitu. Biasanya sih ditandai dengan anak bayinya kurang kurang bisa menyusu seperti itu. Jadi kalau nyusu tuh kayaknya hawanya haus terus, tapi gimana ya, gelagapan gitu loh nyusunya, seperti itu loh bun. Nah, lip tie dan tongue tie sendiri itu biasanya ada di bawah bibir tuh yang ada selaput atau membran, dan di bawah lidah seperti itu bun. Dan yang keenam itu adalah TBC. Nah, TBC ini harus dicari tahu juga nih bun. Itu biasanya didiagnosis oleh dokter spesialis gitu. Jadi kalau misalnya udah tahapnya ke nggak mau makan sama sekali, memang harus dicari tahu penyebabnya itu ke dokter spesialis. Berat badannya pun nggak kunjung naik, itu memang harus dibawa ke dokter spesialis, karena memang harus pemeriksaan yang lebih dalam lagi, seperti cek darah gitu. Biasanya nanti akan disuntik mantuk juga gitu, seperti itu bun. Ntar juga ada ronsen atau gimana, itu biasanya nanti tergantung ke dokter spesialisnya. Nah, yang ketujuh itu biasanya karena kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi itu berpengaruh banget terhadap nafsu makan anak kita. Biasanya kalau misalnya anak itu jarang makan daging merah, terus jarang juga makan sayur-sayuran yang mengandung zat besi, itu memang anak-anak tuh susah untuk makan. Karena zat besi ini sangat berpengaruh terhadap nafsu makan anak juga bun gitu. Dan yang akan Umi bahas kali ini adalah suplemen zat besi. Jadi setelah Jabir mengkonsumsi VJ Blend di video sebelumnya, itu Jabir mengkonsumsi zat besi karena VJ Blend udah selesai minumnya. Akhirnya Umi konsultasi ke dokter spesialis anak, kira-kira setelah minum vitamin ini apa dilanjutkan dengan apa lagi, seperti itu. Dan dokter pun menyarankan untuk minum zat besi karena memang banyak anak-anak yang kekurangan zat besi seperti itu bun. Alhamdulillahnya baru 2 hari Jabir minum zat besi, dia mau makan, dan sampai saat ini pun Jabir minum zat besi seperti itu bun. Karena zat besi itu kan memang sangat diperlukan oleh tubuh ya, karena kita aja kadang yang kekurangan darah aja butuh zat besi seperti itu. Nah, Umi konsultasikan lagi ke dokternya, ini zat besi ini diminum sampai usia kapan, karena waktu itu rentan waktu Jabir minum zat besi itu cukup lama, sekitar dari Jabir umur 1 tahun sampai saat ini gitu. Jadi kan Umi khawatir takutnya ada efek samping karena terlalu
karena udah hampir 1 tahun ini Jabir minum zat besi, tapi ternyata zat besi ini memang wajib dikonsumsi oleh anak-anak yang memang ini ya makannya kurang makan daging merah seperti itu. Dan biasanya rentan waktunya sampai umur 5 tahun setelah dia mulai mau makan daging gitu. Zat besi yang Jabir minum ini yaitu Feris gitu nih ya bun ya. Ini bisa coba di anak-anak bunda. Kalau misalnya anak-anak bunda masih nggak mau makan, karena banyak banget yang komentar di kolom komentar Umi di video sebelumnya, Mi anakku udah habis nih VZ blendnya 1 botol tapi masih nggak mau makan juga, itu gimana ya, nggak berpengaruh apa-apa. Nah saran Umi, minumin zat besi dulu, karena faktor dan penyebabnya kan tadi yang Umi bilang sebelumnya ya, mungkin karena nggak nafsu makan karena flu, ada juga TBC, lip tai tongtai, atau juga bisa jadi karena jamur, seperti itu bun. Jadi sebaiknya coba dulu di zat besi, mungkin aja anak kita memang kekurangan zat besi seperti itu bun. Jadi saran Umi minum zat besi, beli zat besi di apotek manapun dan merek apapun, nggak harus Feris, dan minum sesuai dengan ini ya, takaran yang ada di dalam botol, seperti itu bun. Jadi mudah-mudahan aja video ini sangat bermanfaat untuk bunda-bunda yang mungkin udah ini ya, udah hopeless banget karena anaknya udah dikasih vitamin ini, vitamin itu, masih juga nggak mau makan, bisa dikasih zat besi ya bun. Nah zat besinya itu diminum sampai anak kita bener-bener dia makannya ini ya, makannya bener, dia mau makan. Umi pun sudah konsultasi, boleh diminum sampai usia dia 5-6 tahun seperti itu bun. Jadi efeknya ke Jabir itu dia mau makan dan juga ini ya lebih bertenaga atau berenergi. Sebelumnya waktu awal minum zat besi itu Jabir itu berat badannya sekitar 8,5 kilo di usia 1 tahun. Setelah 1 bulan menjadi sekitar 10 kilo, naiknya itu cukup drastis. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah berat badannya sudah di normal. Jadi dia mau makan sehari 2-3 kali dan juga lebih bertenaga badannya. Kalau waktu itu kayaknya badannya tuh kesenggol dikit aja sama temennya lemes, sama sepupunya kesenggol dikit lemes, jatuh gitu. Nah kalau sekarang semenjak minum zat besi ini alhamdulillah sampai saat ini lebih berenergi seperti itu bun. Bisa dicoba sama anak-anak bunda, semoga bisa juga menambah nafsu makannya anak-anak bunda. Sebelum kita ini ya memberikan ini ya diagnosa lainnya, coba dulu untuk diberikan si zat besi itu kalau memang vitamin tidak berpengaruh sama anak bunda. Seperti kalau misalnya nih ternyata penggunaan zat besi juga masih tidak berpengaruh sama anak-anak bunda, itu memang harus segera dibawa ke dokter spesialis agar lebih dicari tahu penyebabnya apa gitu ya bun. Jadi kalau misalnya memang udah mentok minum vitamin dan minum si zat besi ini anak bunda masih nggak mau makan, itu mungkin ada indikasi penyakit lain yang membuat anak bunda itu nggak mau makan seperti itu bun. Karena memang pernah ada kasusnya sama teman Umi, anaknya nggak mau makan, ternyata anaknya punya infeksi jamur di ujung pangkal lidahnya. Ada juga yang mungkin di saluran pencernaannya setelah diminumin antibiotik, itu resep dari dokter, ternyata dia anaknya mau makan lagi seperti itu bun. Ada juga yang setelah dibawa ke dokter spesialis anaknya itu ini ya bun ya, ternyata mengalami TBC. Setelah dicoba untuk minum Feris ini tetap nggak mempan, maksudnya si zat besi ini nggak mempan, dibawalah anak itu ke dokter spesialis dan anaknya ternyata mengalami TBC. Jadi mungkin setiap kasus itu berbeda-beda, jadi kita nggak bisa samain. Karena ini aja ya, Umi mau ngasih pertolongan pertama atau mungkin tahap-tahapan kalau misalnya anak kita nggak mau makan, mulai dari kita coba turunin tekstur atau apa seperti itu, kasih jenis makanan yang bervariatif, dan juga kita kasih vitamin, kasih zat besi, tapi nggak mau makan juga, pasti ada indikasi lainnya seperti itu. Itu harus dicari tahu dan harus dikumpas sampai tuntas seperti itu bun. Nah, sekian video dari Umi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.